Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nuraini Priswanti. Saya di sini akan menjelaskan jawaban UTS riset operasi. Berikut jawabannya. Bisa disimpulkan soal nomor 1 seperti ini, dibuat tabel seperti ini. Dia ada perakitan, penghalusan, profil per unit, variabel. Di sini ada lemari, rak buku, kapasitas. Nah, dibuat tabel seperti ini. Yang pertama perakitan. Perakitan itu berapa jam sih untuk merakit lemari itu, berapa jam? Nah, di sini ada perakitan lemari itu membutuhkan, untuk membuat setiap lemari dibutuhkan 5 jam. Perakitan lemari dibutuhkan 5 jam. 5 jam ditaruh di sini. Nah, selanjutnya perakitan rak buku. Nah, di sini sedangkan untuk membuat rak buku dibutuhkan 2 jam perakitan. Di sini 2 jam perakitan. Taruh di sini 2 jam. Lalu untuk kapasitasnya 50 jam dari sini. Nah, selanjutnya di sini ada penghalusan. Penghalusan lemari itu dibutuhkan waktu 2 jam. 2 jam. Untuk penghalusan rak buku itu membutuhkan 2 jam penghalusan. Nah, untuk profil per unitnya yaitu 80.000. Nah, dari sini 80.000. Sedangkan profil per unit rak bukunya 50.000. 50.000. Nah, di sini variabelnya yang lemari itu variabel A, rak buku variabelnya variabel B. Selanjutnya di sini ada mode matematis. Memaksimumkan Z sama dengan 80.000 A ditambah 50.000 B. Kendalanya yang pertamanya 5A ditambah 2B kurang dari 50. Kendala keduanya 2A ditambah 2B kurang dari 40. Syaratnya A, B lebih dari 0. Nah, selanjutnya bisa mencari ribuan persamaannya. Yang kendala pertama 5A ditambah 2B kurang dari 50. 5A ditambah 2B sama dengan 50. Nah, ini dibuat sumbu A dan sumbu B ya. Dibuat distribusi. Jika A sama dengan 0, didistribusikan 5 dikali 0 ditambah 2B sama dengan 50. Nah, ini dihitung 5 kali 0 kan 0. Nah, 2B diturunkan ke bawah, 2B sama dengan 50 turun ke bawah. Dari sini 5B nya turun ke bawah, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi titik potongnya 0,25. Selanjutnya jika B sama dengan 0, didistribusikan 5A ditambah 2 kali 0 sama dengan 50. Nah, 2 kali 0, 0. 5A turun ke bawah sama 50 turun ke bawah. Jadi A turun ke bawah, 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi titik potongnya 10,0. Nah, selanjutnya di sini ada kendala keduanya. Kendala keduanya yaitu 2A ditambah 2B kurang dari 40. 2A ditambah 2B sama dengan 40. Jika A sama dengan 0, didistribusikan 2 dikali 0 ditambah 2B sama dengan 40. Nah, 2B sama dengan 40. 2 kali 0 kan habis, jadi 2B sama dengan 40 nya turun. Jadi B sama dengan 40 kali 2 sama dengan 20. Jadi titik potongnya 0,20. Jika B sama dengan 0, didistribusikan 2A ditambah 2 kali 0 sama dengan 40. Nah, 2 kali 0 kan 0. 2A nya turun ke bawah, 40 turun ke bawah. Jadi A 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi A nya 20, titik potongnya 20,0.
Selanjutnya membuat grafik. Grafiknya seperti ini. Nah, di sini titik potong B sama dengan 25. Di sini 25. Selanjutnya 25, selanjutnya A 10 taruh di sini 10 K1. Nah, selanjutnya titik potong kendala 2-nya 20 sama 20 taruh di sini. Ini 20 K2. Nah, di titik A-nya 0,20, titik B-nya perlu dicari karena masih tanda tanya, titik C-nya 10,0. Nah, bisa dicari seperti ini. Titik B sama dengan perpotongan K1 dan K2. 5A ditambah 2B sama dengan 50. 2A ditambah 2B sama dengan 40. Nah, dibuat distribusi seperti ini, dikurang 50 dikurang 40 sama dengan 10. Nah, di sini 3A sama dengan 10. Nah, hasilnya itu 10 dibagi 3 sama dengan A sama dengan 3,33. Disubstitusikan A sama dengan 3,33 dari sini ke K1. Nah, 5 buka kurung 3,33 ditutup kurung tambah 2B sama dengan 50. Nah, 5 dikali 3,33 hasilnya 16,67 ditambah 2B sama dengan 50. Nah, 2B dipindah ke sini, 2B sama dengan 50. Nah, di sini ini perpindahan jadi 16,67-nya pindah ke sini. Jadi 2B sama dengan 50 dikurangi 16,67. 2B-nya turun, 50 dikurang 16,67 sama dengan 33,33. Nah, 2B dibagi 33,33 sama dengan 16,67. Titik B-nya jadi 3,33 dan 16,67. Lanjutan nomor 1-nya mencari nilai optimumnya. Titik variabel A, B, C. A-nya itu 0,20, B-nya 3,33, 16,67, C-nya 10,0. Nah, di sini ada Z-nya 80.000, A ditambah 50.000 B. Nah, di titik A-nya 0,20 dimasukin 80.000, A-nya itu kan 0. Nah, masukin 0 ditambah 50.000, B-nya kan di sini 20. Nah, masukin 20. Jadi A 80.000 dikali 0 ditambah 50 kali 20 hasilnya 1 juta. Selanjutnya yang B 3,33 dan 16,67. Masukin 80.000, A-nya 3,33 ditambah 50.000, B-nya 16,67 dimasukkan ke situ. Nah, di sini 80.000 dikali 3,33 hasilnya 266.400 ditambah 50.000 dikali 16,67 hasilnya 833.500. 266.400 ditambah 8.500 hasilnya 1.099.900. Selanjutnya 10,0. Nah, masukin 80.000, A-nya 10 ditambah 50.000, B-nya 0. Nah, 80.000 dikali 10 ditambah 50.000 kali 0 hasilnya 800.000. Nah, jadi PT Jaka mendapatkan laba maksimum sebesar Rp 1.099.900 dengan produksi 3,33 unit lemari dan 16,67 unit rak buku. Selanjutnya nomor 2, metode transportasi di bidang jasa transportasi peralatan berat. Diketahui data distribusi peralatan berat sebagai berikut. Ini datanya di
dari Cilegon ke Semarang 10.000, Cilegon Tegal 12.000, Cilegon ke Pati 11.000, kapasitasnya 300 unit. Tangerang ke Semarang 14.000, Tangerang ke Tegal 11.000, Tegal ke Pati 12.500, kapasitasnya 350 unit. Bekasi ke Semarang 15.000, Bekasi ke Tegal 13.500, Bekasi ke Pati 14.000, kapasitasnya 350 unit. Permintaannya 350 unit, 50 unit, permintaan Tegal 450 unit, permintaan Pati 200 unit. Gunakan metode FAM untuk membuat variator mencari total biaya transaksi. Di sini menggunakan metode FAM itu biaya terendah lalu selisih. Di sini mencari biaya terendahnya dulu dari Cilegon. Cilegon biaya terendahnya yaitu Semarang dan Pati. 11.000 selisih 10.000 yaitu di sini 1.000 lalu mencari biaya terendah Tangerang, Semarang, Tegal, dan Pati. Biaya terendah Tangerang itu Tegal dan Pati 12.500 dikurangi 11.000 yaitu 1.500. Lalu mencari biaya terendah Bekasi ke Semarang, Tegal, dan Pati. Biaya terendahnya itu Tegal dan Pati 14.000 dikurang 13.500 yaitu 500. Lalu juga mencari biaya terendahnya dari permintaan. Permintaan itu biaya terendahnya itu 10.000 Semarang, 10.000 sama 14.000. 14.000 selisih 10.000 itu 4.000. Lalu Tegal itu selisihnya 11.000 ke 12.000 itu 1.000. Selalu Pati, selisih Pati 12.500 selisih ke 11.000 yaitu 1.500. Lalu ini selisih terbesar dari kapasitasnya yaitu 1.500. Selisih terbesarnya itu 1.500. Dari Tangerang. Lalu biaya terendah baris Tangerang itu 11.000. 11.000-nya itu lihat kapasitas dan permintaan dari Tangerang ke Tegal itu berapa. Di sini kan kapasitasnya Tangerangnya itu 350 unit. Nah, tulis di sini biaya terendah 350. Biaya terendahnya 350. Berarti Tangerang itu kapasitasnya 350 sudah terpenuhi. Jadi di Semarang dicoret, di Pati dicoret karena sudah terpenuhi. Selanjutnya selisih dari baris Bekasi biaya terkecil yaitu 500 dan Cilegon masih 1.000. Tangerang udah tidak ada, Tangerang dicoret. Lalu Tegal, selanjutnya di sini Tegal berubah dari biaya terkecilnya 13.500 menjadi dengan 12.000 jadi 1.500. 13.500 dikurang 12
1000 dicoret, 1000-nya dicoret, lalu 1500 Semarang 15.000, selisih 10.000 berarti 5.000. Pati 14.000, selisih 11.000, hasilnya 3.000. Selisih terbesarnya di sini 5.000. Selisih terbesarnya 5.000. Selisih terbesarnya 5.000. Berarti di sini Cilegon itu 10.000, kapasitasnya 300 unit, berarti di sini 300 unit. 300 karena Cilegon di sini kapasitas sama permintaannya lebih kecil, kapasitas di sini 300. Selanjutnya Cilegon ke Tegal itu sudah habis karena kapasitasnya hanya 300. Pati juga sudah terpenuhi. Selanjutnya ke sisa Semarang permintaannya 350 unit, berarti dia di sini sisa 50. Lalu Tegal di sini karena Tegal 350 unit, kalau kolomnya 450 unit, Bekasinya dia di sini kan ini Tangerang tadi, di Tegal 350, berarti Bekasinya karena dia permintaannya 450, jadi di sini 450 di selisih 350 yaitu 100. Selanjutnya ini sudah terpenuhi. Selanjutnya Pati lihat di sini Bekasi selisihnya 50 sama 100, berarti kan kapasitasnya 350 unit, yaitu tinggal 350 unit diselisih 150, hasilnya 200. Nah, karena ini sudah terpenuhi semua, mencari biaya total transportasinya. Biaya total transportasinya yaitu yang pertama Cilegon ke Semarang 300, buka kurung ini 10.000, ditambah Tangerang ke Tegal 350 dalam kurung 11.000, ditambah Bekasi ke Semarang 50.000,
dalam kurung 15 di 50.000 kali buka kurung 15.000 tutup kurung ditambah Bekasi ke Tegal 100 dikali buka kurung 13.500 ditambah Bekasi ke Pati 200 dikali buka kurung 14.000. Nah ini ditotalin semuanya jadi 300 dikali 10.000 hasilnya 3 juta ditambah 350 dikali 11.000 hasilnya 3.850.000 ditambah 50 dikali 15.000 hasilnya 750.000 ditambah 100 dikali 13.500 hasilnya 1.350.000 ditambah 200 dikali 14.000 hasilnya 2.800.000. Nah ini ditotalin semua 3 juta ditambah 3.850 ditambah 750 ditambah 1.350 ditambah 2.800.000 hasilnya dari biaya total transportasinya 11.750.000. Soal nomor 3, warung Nunus Meatball yang berlokasi di Cikijari Serang sangat terkenal akan kelezatan baksonya. Menyami saat ini Nuno Meatball mempunyai 4 orang pekerja, 4 jenis pekerjaan yang berbeda dan dengan permintaan gaji yang berbeda pula. Berikut dapat gaji dari masing-masing pekerja per bulan sesuai pekerjaannya dalam rupiah. Di sini ada tabelnya, tabel metode penugasan, yaitu di sini angka atau nilai pekerja Sangsaka. Koki 840.000, pelayan 840.000, kasir 740.000, pencuci piring 830.000, pekerja Reza 880.000, pelayan 850.000, kasir 770.000, pencuci piring 820.000. Mahfudi koki 860.000, pelayan 830.000, kasir 760.000, pencuci piring 830.000. Amri koki 800.000, pelayan 860.000, kasir 750.000, pencuci piring 850.000. Nah di sini berdasarkan data di atas bantulah Nuno selaku manajer untuk menentukan penugasan yang paling tepat guna mencapai biaya terendah dan berapa besarnya total biaya tersebut. Nah untuk mencarinya kita metode penugasan tahap 1 itu kasus minimasi, yaitu baris angka terkecil. Nah di sini angka terkecilnya yaitu dari semua angka pekerja di sini angka terkecilnya yaitu 740 ada di kasir, 770, 760 sama 750.000. Nah dari angka terkecil ini menjadi patokan dari semua angka ini dikurangi angka paling terkecil. Nah Sangsaka 840.000 dikurangi 740.000 yaitu 100.000. Nah pekerja Reza 880.000 dikurang 770.000 yaitu 110.
pekerja Mahfudi 860.000 dikurang 760.000 yaitu 100.000. Amri 800.000 dikurangi 750.000 yaitu 50.000. Begitupun dengan pekerja pelayan, kasir, dan pencuci piring. Di sini 100.000, 80.000, 70.000, 110.000. Dengan kasir di sini karena 740 dikurang 740 hasilnya 0. 770 dikurangi 770.000 0. 760 dikurangi 760.000 sama dengan 0. 750.000 dikurangi 750.000 0. Pencuci piring 830.000 dikurangi 740.000 hasilnya 90.000. 820.000 dikurangi 770.000 hasilnya 50.000. 830.000 dikurang 760.000 hasilnya 70.000. 850.000 dikurangi 750.000 hasilnya 100. Selanjutnya di sini tahap 2 yaitu kolom angka terkecil. Nah, dari angka terkecil yaitu di sini yang paling terkecilnya yaitu Koki Amri 50.000. Pelayan angka terkecilnya Mahfudi 70.000. Kasir angka terkecilnya semua dari Sang Sangka sampai Amri. Kasir angka terkecil. Pencuci piring 50.000. Nah, di sini bisa dikurangin dari angka Koki, pelayan, kasir, pencuci piring. Angka Koki 50.000 terkecil dikurangi angka 100.000 dikurangi 50.000 hasilnya 50.000. 50.000 110.000 dikurangi 50.000 hasilnya 60.000. 100.000 dikurangi 50.000 hasilnya 50.000. 50.000 dikurangi 50 hasilnya 0. Pelayan angka terkecilnya 70.000. Di sini angka Sang Saka 100.000 dikurangi 70.000 hasilnya 30.000. Dengan Reza, Mahfudi, dan Amri 80 dikurangi 70 10.000 dikurangi 70 hasilnya 0. 110 dikurangi 70 hasilnya 40.000. Dengan kasir di sini 0 semua, jadi ditulis 0. Nah, di sini angka pencuci piring yang paling kecil 50.000, jadi Sang Saka 90.000 dikurangi 50.000 hasilnya 40.000. 50.000 dikurangi 50.000 hasilnya 0. Nah, 70.000 dikurangi 50.000 hasilnya 20.000. 100.000 dikurangi 50.000 hasilnya 50.000. 50.000.
Nah, dari angka kolom ini sudah selesai. Sekarang tahap 3 garis buatan. Garis buatan itu ditulis kembali dari hasil kolomnya 50.000, 60.000, 50.000, 30.000, 10.000, 40.000, kasir 0 semua, 0 0, pencuci piring 40.000, 0, 20.000, 50.000. Nah, di sini garis buatan yaitu mencari 0 terbanyak di baris dan kolom. 0 terbanyak di baris dan kolom yaitu kasir. Kita coret 0 semua. Nah, selanjutnya 0 ada lagi di pencuci piring, 01 dicoret. Selanjutnya ada di Mafudi, 0-nya di pelayan kita coret. Amri ada 0 di koki dicoret. Nah, jadi satu garis buatan sama dengan satu baris atau kolom itu berjumlah 4 nolnya. Itu sudah optimal. Selanjutnya mencari angka pekerja. Angka pekerjanya di sini angka pekerja yang satu sangsaka ada di kasir. Angka pekerja sangsaka ada di kasir 740.000. Yang tidak ada nolnya ditulis sangsaka 700 di kasir. Nah, Reza di sini angka pekerjanya di kasir dan di pencuci piring. Angka pekerjanya di kasir dan di pencuci piring. Pencuci piring di kasir dan pencuci piring. Selanjutnya Mahfudi itu ada di pelayan. Mahfudi ada di pelayan dan di kasir. Mahfudi pelayan dan di kasir. Di sini tulis pelayan. Dan kasir. Amri itu ada di koki. Dan kasir. Koki dan kasir. Amri di koki dan kasir. Koki dan kasir. Biayanya sangsaka itu kasir itu 740.000. 740.000. Kalau untuk Reja itu di sini kan kasir sudah mempunyai. Jadi Reza kasir juga dicoret. Yang sama dicoret kasir. Mahfudi kasir coret
Kamri, kasir, coret. Jadi Reja itu ada hanya di pencuci piring, Mahfudi di pelayan, dan Amri di koki. Dan jumlahnya itu yaitu pencuci piring itu 820.000. Ditulis kembali Rp 820.000. Selanjutnya Mahfudi pelayan menilai pelayan itu 830.000. Ditulis 830.000. Selanjutnya Amri itu di koki. Koki itu nilainya 800.000. Ditulis kembali 800.000. Ini sudah selesai. Selanjutnya saya di sini akan menggunakan POM-QM. Di sini kita menggunakan linear programming. Lalu untuk detailnya kita tulis soal nomor 1 untuk number of constraint-nya tetap sama, number of variables-nya sama. Untuk objektifnya kita mencari maxims, untuk names-nya tetap sama. Untuk columns names-nya kita menggunakan A, B, C, D, E, lalu klik OK. Di sini kita isi 80.000 sesuai yang di soal tadi. Nah, untuk yang B-nya itu adalah 50.000. Untuk kendala satunya tadi 5, 2, dan RHS-nya 50. Lalu untuk kendala 2-nya itu 2, dan yang B-nya 2. RHS-nya yaitu 40. Selanjutnya kita klik solve. Di sini sudah terlihat sama seperti jawaban tadi, solusinya ada 3,33, 16,7, dan biayanya 1.100.000. Setelah itu, kita untuk melihat grafiknya, kita klik graphs. Nah, di sini terlihat grafiknya, di sini ada titik question, kita klik di sini kita ganti title-nya soal 2. Di sini number of source-nya 3, number of destination-nya 3, karena kita di sini mencari nilai minimumnya. Source-nya tidak usah diganti, lalu ini diganti A, B, C, D. Oke. Lalu di sini kita ganti. Yang pertama itu ada Cilegon, lalu source 2-nya Tangerang, 3-nya itu Bekasi, lalu 7-nya itu Semarang, Tegal, dan Pati. Kita isi ininya yang Cilegon Semarang 10.000. Untuk Tegal itu 12.000. Untuk Pati 11.000. Supply-nya itu 300. Lalu di sini 14.000, 11.000, 12.500. Untuk supply-nya 350. Lalu Bekasi Semarang 15.000. Bekasi Tegal 13.500. Bekasi Pati 14.000. Untuk supply-nya itu 350. Demand-nya itu 350. 450, lalu 200. Itu kita
kita klik solve. Nah, di sini sudah terlihat untuk solution value-nya sama seperti jawaban. Cilegon 300, Tangerang 350, Bekasi 50, 100, dan 200. Kita menggunakan asesmen. Di sini kita tulis soal 3, lalu karena jumlah pekerjanya ada 4, sini kita tulis 4 dan ini tidak berubah, tetap sama. Klik OK, lalu kita isi data sesuai di soal tadi. Di sini Sang Saka, lalu ada Reza, Mahfudi, dan Amri. Di sini 84, ini ada 84 juga, 74 sampai 83, untuk Reza 88.000, 65, 77, 80. Mahfudi yaitu 86, 83, 76, lalu 83. Untuk Amri 8, lalu 86, 75, lalu 85. Setelah diisi semua sesuai data yang ada di jawaban soal tadi, kita klik solve. Sini terlihat